Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pencinta sampan. Saya Pater Domi Kesi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga mendapati Anda dimanapun saja saat ini Anda berada dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, orang bisa berkomentar apapun tentang hidup kita, tetapi belum tentu ia paham tentang proses hidup yang kita lalui. Ketika kita berhasil dan ada dalam tingkatan hidup tertentu, orang akan memuji, tetapi belum tentu ia tahu proses sampai kita ke sana. Ketika kita terjatuh, terlilit oleh berbagai macam masalah yang berat, orang bisa berkomentar, tetapi dia tidak tahu beratnya proses yang kita lalui sampai pada akhirnya kita akui bahwa kita harus terjatuh. Saudara-saudari terkasih, hari ini saya memberi judul pada renungan hari Senin dalam pekan ketiga masa puasa. Jangan protes pada proses yang sedang berlangsung. Saudara-saudari terkasih, kebanyakan dari kita lebih cepat ingin memegang hasil, meraih dan duduk di atas hasil. Akhirnya kita kurang menghargai, bahkan mengabaikan proses yang semestinya kita lalui. Dalam bacaan pertama, kita mendengar Naaman, seorang pegawai tentara yang terkenal karena atas bimbingan dan bantuan Tuhan, dia mampu memenangkan bangsa Aram. Namun Naaman memiliki suatu borok dalam dirinya, yaitu sakit kusta, penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan penyakit yang membawa kita pada keterasingan hidup. Berhadapan dengan hal ini, Naaman mendapat jalan dan dia harus mandi di kolam dan menenggelamkan dirinya sebanyak 7 kali di dalam kolam. Naaman sepertinya protes, kok sesederhana ini proses penyembuhan penyakit yang seberat ini. Ia hampir tidak mengikuti proses bagaimana Tuhan menuntun dia kepada sang Nabi Elisa untuk disembuhkan. Ada alasan bagi Naaman untuk protes. Kalau seandainya hanya sekedar menenggelamkan diri di tempatku banyak kolam, aku bisa mandi di sana. Tetapi atas nasihat dari beberapa pembantunya, Naaman akhirnya melanjutkan proses itu dan ia ditahirkan. Rendah hati untuk setia pada proses, itulah yang membawa kesembuhan bagi Naaman. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang para nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Apa yang digambarkan Yesus sebenarnya mengungkapkan dirinya yang mendapat penolakan dari orang-orang yang mengenal dirinya, orang-orang sekampungnya. Terhadap hal ini Yesus mengangkat lagi
Naaman dan juga janda di Sarfat. Mereka dua adalah orang-orang yang setia pada proses walaupun berat menjalaninya. Protes karena apa yang dikatakan cara Tuhan itu ternyata tidak sesuai dengan logika manusia. Janda di Sarfat, ia mendapat kunjungan dari Elia dan ia akhirnya bersama anaknya melewati masa-masa paceklik kelaparan karena ia setia mengikuti kata Tuhan melalui Nabi Elia. Dan dia adalah orang yang diangkat Yesus sebagai contoh bahwa orang yang diselamatkan itu adalah janda di Sarfat, walaupun banyak janda yang ada di tempat itu. Dan demikian pun halnya Naaman. Ia adalah orang yang disembuhkan dari sekian banyak orang kusta karena Naaman mau setia menjalani proses. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus sebagai anak Allah saja ditolak, dikomentari hidupnya, bahkan ia harus melewati jalan salib. Tetapi ia setia menjalani itu dan menunjukkan kepada kita bahwa cara Tuhan, sekalipun sesederhana yang kita lihat dalam diri sesama, dalam kenyataan hidup yang kita jalani, jalani saja. Jangan protes pada proses, karena Tuhan bekerja di dalam setiap proses yang harus kita lalui di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.